hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau Yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence
dalam nama Tuhan Yesus. Saya dan kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Boleh berikan senyum yang termanis, katakan shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebab bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala hal. Kita berikan katakan haleluya. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mempersembahkan hidup kami, korban pujian kami. Terimalah persembahan kami sebagai keukupan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali.
Sebab hanya bersamamu kami kuat ya Tuhan. Sebab hanya bersamamu kami cakap ya Bapa. Oh ralabakana labaya Mari angkat suaramu dan sembahlah Dia Yesus. Oh ralabakana labaya pujilah dan sembah Dia. Yesus Tuhan. Mari sembah Dia Yesus. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami sembah namamu. Kami sembahkan Tuhan. Angkat tanganmu dan serukan, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah Raja dalam hidup kami ya Tuhan, dan selama-lamanya kami akan berdoa bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Katakan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
kita yang percaya anugerahnya besar, mari berikan tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami menghormati Tuhan. Tanda kami memberikan penyembahan kami kepada Tuhan. Tanda kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau hadir di sini. Tuhan Engkau hadir di sini dan menjamah setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi gereja-Mu. Kalau kami hidup pada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau kami masih boleh beribadah itu karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah mulut kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tiada henti-hentinya kami memuji Tuhan. Bahkan seumur hidup kami. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Kami buka hati kami. Kami buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Dan menjamah setiap hati kami. Roh Kudus ada di sini. We love you Holy Spirit. Jesus. Ku mengangkat tanganku. Mari semua angkat tangan. Dan ku bersyukur menyembahmu. Ku dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Amin. Dan indahnya kekudusan-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ruhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mari angkat tangannya tinggi-tinggi. Roh-Mu ada di sini Tuhan. Roh yang dahsyat ada di sini. Kami siap mendengarkan Tuhan. Oh haleluya. Oh sikiri lalabala maya sikiala maya su. Oh riri lalabaya sikiala maya se. Hiri lalabaya oh. Oh Jesus. 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 Tuhanlah ditinggikan di sini. Oh haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami siap dengan firman Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kerajaan surga ada di sini. Kuasa yang besar ada di sini. Mengubah hidup kami supaya kami menjadi senjata kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Yang siap berikan tepuk tangan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam kita semua. Salam. Terpujilah Tuhan Allah Israel sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan lagi. Halo, halo. Mahal ibadah ini teman-teman. Mahal ibadah ini kawan. Hanya 1 jam. Orang tidak bisa beribadah. Tapi masih ada kursi yang kosong. Kemanakah mereka? Ini adalah masa seleksi. Ini adalah masa penyaringan. Gereja sedang disaring, pribadi kita sedang disaring, sedang diuji. Maka saya percaya, sekali lagi ku katakan dan sudah sering ku katakan, yang menjadi pemenang di zaman apapun ini yang sedang terjadi adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan adalah menjadi pemenang. Haleluya. Orang yang datang beribadah dan tulus mengangkat tangannya kepada Tuhan. Dan ku bersyukur menyembah-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh begitu indah. Oh begitu indah memuji-Mu Tuhan. Tidak bisa kita dapat di tempat lain seperti itu. Sekarang orang sedang terjebak, di rumah pun bisa beribadah, bisa pilih yang mana sesuai dengan seleranya. Tapi perhatikan baik-baik. Ibadah yang sejati itu, Alkitab berkata datanglah ke rumah Tuhan. Beritahukan kepada orang, datanglah ke rumah Yakub, di sana ada pengajaran. Gerejalah yang akan muncul saat ini menjadi tokoh kebenaran. Anda dengan saya, jangan berdiam diri, buka mata, buka hati. Harus lebih peka. Ini ada apa Tuhan? Ada apa ini? Ada apa ini? Iblis sedang mengaum-ngaum. Iblis sedang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Saya percaya pelindung kita adalah Allah Israel. Kita tidak bisa ditelannya, justru Dia yang harus kita telan. Tepuk tangan. Ini kita harus memperoleh iman yang luar biasa. Iman yang memenangkan. Bukan iman yang kalah. Tapi iman yang memenangkan. Iman yang hebat itu adalah iman yang lahir dari hati. Iman yang diperkatakan dengan mulut. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Siapa yang beriman, dia memiliki kata-kata yang dahsyat dan akan mengubah dunia ini, menghancurkan segala kubu-kubu, kuasa-kuasa si jahat. Ingatlah bahwa kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi kita sedang melawan penghulu-penghulu di udara. Ada satu keluarga, 5 orang, 4 sudah diambil. Ada satu keluarga, 2 anaknya sudah diambil. Tapi saya percaya, anak Tuhan tidak bisa diambil. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak bisa diambil. Tidak bisa itu. Saya marah sama dia. Jujur saya marah. Tokoh kebenaran adalah pribadi yang memiliki karakter. Peduli akan keselamatan banyak orang. Itu membuka. Siapakah tokoh sepanjang masa? Saya berani berkata hanya ada satu tokoh sepanjang masa. Yesus namanya. Pribadi ini, siapa tidak percaya dengan pribadi ini akan dihukum.
Kita baca. 2, 3 ya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Dialah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Dan firman itu sudah membenarkan kita. Hari ini saya mau katakan kepada Anda, siapapun kita. Kita ini sudah dibenarkan. Kita ini sudah dimenangkan. Yang setuju katakan amin. Kebenaran itu adalah firman. Firman itu adalah kebenaran. Dia adalah Yesus. Tokoh sepanjang masa. Anugerahnya besar. Dia di kayu salib. Anugerahnya sepanjang masa. Dari dulu sampai sekarang. Dan kuasanya amat dahsyat itu. Kita harus percaya itu. Kita memiliki kuasa itu. Jangan diagung-agungkan yang lain. Agungkan adalah Yesus Kristus. Agungkanlah Yesus Kristus. Namanya saja menggetarkan banyak orang. Namanya saja. Namanya saja. Iblis gemetar, kita sebut namanya. Darahnya menggetarkan kuasa-kuasa si jahat. Jangan berdiam diri. Ini adalah tahun mulut. Kita perkatakan dengan mulut kita. Kuasanya dahsyat. Yesus adalah Tuhanku, pelindungku, perisaiku. Tidak ada yang bisa mengganggu saya. Karena dia adalah Allah Israel. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahsyat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman yang mengalahkan itu adalah iman pistis. Dalam bahasa aslinya itu, iman di sini adalah iman yang mengalahkan. Di dalam ayat ini, di dalam ayat ini, iman yang mengalahkan itu adalah iman pistis. Mengalahkan. Katakan mengalahkan. Katakan mengalahkan. Iman itu karena kita percaya Yesus adalah anak Allah. Iman itu adalah karena kita percaya Yesus itu adalah Kristus, Yesus itu adalah Tuhan. Dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, naik ke surga. Iman itu iman yang diperkatakan, yang kita perkatakan dengan mulut. Dengar ya Bapak Ibu, begini loh. Anda mau kemana? Bilang saja begini. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja. Dan Yesus itu adalah Tuhanku. Jalan aja. Katakan dengan iman. Mungkin Anda tidak pintar memadu kata-kata, meramu kata-kata. Tetapi percayalah, kalau kita perkatakan dengan iman, tidak ada seperti dia. Yesus adalah Tuhanku. Tidak ada yang bisa masuk kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Karena dia adalah kebenaran. Sekarang saya mau membangun. Iman kita adalah iman pistis. Iman yang mengalahkan. Anjing saja tidak bisa dikalahkan. Bagaimana mau mengalahkan kuasa si jahat yang sudah merenggut banyak ribuan jiwa-jiwa. Seperti emosi saya. Tapi saya marah bukan sama teman-teman, tapi sama dia. Mana bisa berpesta? Marah dia. Beribadah, jangan banyak-banyak katanya. Gara-gara itu makanya kosong ini. Bagaimana mau kita bilang lagi? Kita harus tunduk kepada pemerintah. Oleh ulah yang satu ini. Jangan main-main dengan ulah yang satu ini. Kita harus perangi dia dengan iman yang mengalahkan. Kita memiliki iman itu. Anda cukup percaya dengan Yesus adalah Tuhan. Anda cukup percaya Yesus adalah bangkit dari antara orang mati. Dan Anda cukup mengungkapkan dengan suara yang lantang. Dan itu terjadi. Tangkap baik-baik. Tidak bisa iman berdampak kalau itu hanya di hati. Harus diperkatakan. Miliki saat ini kalimat-kalimat
Di saat khotbah ini sedang berjalan, miliki, tangkap, catat kalimat apa yang Anda peroleh. Dan itu kalimat dari surga. Yang Anda perkatakan ketika kita sedang melakukan aktivitas. Karena kita sekarang dibatasi oleh yang satu ini. Tapi yang satu ini harus ditumpaskan. Yang setuju katakan amin. Tokoh kebenaran adalah orang yang percaya kebenaran itu memerdekakan. Katakan amin. Kita harus percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Yang artinya sejauh mana kita mengerti akan kebenaran itu dan sejauh itulah berkat yang kita terima. Sejauh mana kita mengerti akan kebenaran itu dan sejauh itulah kemerdekaan yang kita peroleh. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Catat. Sejauh manakah kebenaran itu memerdekakan kita? Sejauh mana kita mengetahui akan kebenaran itu? Maka perlu kebenaran itu kita mengerti, perlu kita mengerti siapa kebenaran itu, dan perlu kita harus mengerti bahwa kita sudah dibenarkan. Kalau kita nggak mengerti bahwa kita sudah dibenarkan, kita tidak bisa menjadi tokoh, kita tidak bisa perang, kita tidak bisa mengalahkan. Kebenaran sudah membenarkan kita. Tokoh kebenaran Rasul Paulus. Sebelum kita masuk ke Rasul Paulus, perhatikan Rahab. Siapakah Rahab ini? Rahab adalah perempuan sundal. Dia adalah menyelamatkan 2 orang pengintai yang disuruh oleh Yosua. Rahab ini orang lain bilang wanita berdosa. Mungkin lebih biasa dikatakan sekarang adalah kerjanya mungkin prostitusi, kira-kira begitulah. Tetapi tahukah Anda? Tidak terlepas dari kontribusi daripada Rahab. Itu Jeriko hancur. Tetapi apakah yang dikerjakan oleh Rahab? Yosua mengirim 2 orang pengintai, mengintai Jeriko supaya Jeriko ditumpas. Tapi ketahuan yang 2 orang ini, karena ketahuan dia masuk ke rumah Rahab. Dan Rahab melindungi. Rahab melindungi. Begitu datang raja mau menangkap yang 2 orang ini, dia keluarkan dari pintu belakang pakai tali. Menyelamatkan yang 2 orang itu. Yang dilakukan oleh Rahab adalah karena iman. Rahab menyambut pengintai dengan baik. Ibrani 11 ayat 31. Iman yang mengalahkan. Iman yang mengubah dunia. Iman yang menjadi senjata ampuh kita. Iman menjadi senjata ampuh, katakan amin. Iman yang menjadi senjata ampuh. 2, 3 ya. Iman itu harus kita perkatakan 2, 3 ya. Iman itu mengalahkan, katakan 2, 3 ya. Berikan tepuk tangan. Karena dengan iman Rahab menyambut pengintai itu. Coba. Sekalipun dia pekerjaannya sepertinya tidak layak. Tapi seisi keluarganya telah selamat. Tokoh kebenaran ini luar biasa. Halo, sekarang lihat. Ada banyak orang terjebak. Ada seorang wanita namanya Lucy. Dia terjebak. Gadis muda ini terjebak dalam dunia malam itu. Sekarang banyak orang terjebak. Banyak orang terjebak narkoba. Banyak orang terjebak minuman keras. Banyak orang terjebak judi. Banyak orang terjebak seperti anak-anak pang. Tahukah Anda kenapa terjebak?
sempat dinikmati, sempat cocok. Karena sudah sempat cocok, akhirnya mulai dari situ dah mulai terjebak. Siapakah yang akan menyelamatkan ini kalau bukan gereja Tuhan? Sekarang mari kita sadar, gereja sekarang itu di mana? Kita ini sekarang kan jujur. Jujur kita sekarang di mana? Di gereja kita. 2 malam kita. Di gedung ininya kita. Bersorak-sorai kita. Oke, saya bukan menyalahkan. Tapi kalau kita di rumah ini, kalau kita di gereja ini 24 jam, siapa yang bisa seperti Rahab? Lucy yang terjebak itu, dia bisa keluar dari dunia malam itu. Yang pekerjaannya hanya mengganggu laki-laki, suami-suami orang. Melayani yang tidak suaminya, yang jelas maupun tidak jelas. Tetapi dengar baik, oleh seorang wanita Kristen, Anda bisa baca tentang Lucy. Mudah-mudahan tidak banyak Lucy. Atau mungkin banyak Lucy, tapi lihatlah ceritanya. Oleh seorang wanita Kristen, dia menang. Dia bisa lepas dari dunia itu. Dan apa yang dilakukan oleh Lucy? Lucy itu sedang mendirikan sebuah lembaga. Dan puluhan orang, bahkan ratusan orang yang terjebak dalam dunia malam, gadis-gadis muda. Itu menjadi binaan Lucy. Sekarang kita apa? Aku apa? Aku apa? Pak tambah ini mau apa? Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh kau lebih berharga bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terbulat takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan ini sungguh lebih berharga. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
sungguh lebih berharga. Yang telah pudar takkan dipadamkannya, ia akan jadikan teh untuk kemuliaan. Sebejat apa latar belakang hidup kita, percaya, saya percaya yang mendengarkan firman ini Tuhan sedang pakai. Jangan ragu. Mau tahu, mau lebih dalam, pelajari tentang Rasul Paulus. Membunuh sudah. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul Paulus? Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Aku mau Tuhan seperti itu. Menyelamatkan banyak orang. Banyak orang terjebak sekarang. Narkoba terjebak. Anak-anak pang terjebak. Dunia-dunia malam sedang terjebak. Siapa ke situ? Kalau bukan orang-orang Anda dengan kita. Ada firman, ada iman. Itulah yang akan kita pergunakan kepada mereka. Mari kita bangkit semua berdiri. Perhatikan yang terakhir ini. Rasul Paulus katakan, dalam setiap saat pergunakan perisai iman, pedang roh. Wow, dalam setiap saat pedang roh. Anda tidak tahu menggunakannya. Ini saya bawa sedang pedang roh. Tapi iman Anda sedang tertuju ke surga. Hei, keluar. Hai iblis, kau keluar. Gak menangis ke Anda melihat yang basah ini? Hamba Tuhan, orang-orang gereja, jangan berdiam lagi. Kasihan dengan mereka. Gak bisa bebas bekerja, uang masuk sudah terbatas. Ayo, saya mau ke sini. Ini adalah C19. Hancurkan, ledakkan C19 dengan M91. Saya datang ke sini, saya bilang, C19, go out, jangan minggir, jangan dekat, minggir. Saya mau beribadah ke Lubuk Pakam. Saya bilang dalam doa saya tadi pagi, di perjalanan kau tidak boleh dekat dengan saya. Enyah kau kurang ajar. Jangan kepada teman mau bilang kurang ajar, tapi yang ini tidak mau bilang. Lawan kita adalah bukan darah dan daging, tapi lawan kita penghulu darah, termasuk yang satu ini. Dunia sudah kacau oleh yang satu ini. Ledakan M91. Jangan sambung dia dengan tari-tarian. Ada pula sekarang menciptakan lagu C19 ini. Yang ini mau kita hancurkan. Kok nggak ada tari-tarian lagu-lagu ke sini? Siapa yang menyanyikan itu? Yang pertama, kalau saya wali kota, kalau saya presiden, mungkin itu dulu kutangkap dulu. Yang menciptakan lagu itu. Haleluya. Ledakan M91 ke C19. 2, 3 ya. Oh, kenapa ya? Ledakan M91 ke C19. M91 itu adalah Mazmur 91, teman-teman. Mazmur 91 itu, teman-teman. Kita buka Mazmur 91. Kita buka Mazmur 91. Supaya kita tidak terganggu beribadah. Supaya kita tidak terganggu melakukan aktivitas kita. Supaya kita tidak terganggu mencari uang. Sebab uang perlu. Uang perlu sekarang. Kita perlu bekerja. Supaya kita tidak terganggu. Ketahuilah. Percaya atau tidak, saya sudah bilang, jangan ganggu keluargaku, jangan ganggu anakku, jangan ganggu istriku, jangan ganggu gerejaku. Setiap yang beribadah ke gereja, kusebutkan gereja yang dulu Pakam, kusebutkan gereja yang ada di Santar Plaza, kusebutkan lagi gereja yang ada di Parapat, beberapa yang bisa kusebutkan, dan gereja-gereja yang lain, Tuhan. Tepuk tangan. Buka Mazmur 91, cepat. Supaya kita akhiri 2 menit lagi. Mazmur 91 dengan cepat, jangan lambat. Karena kita sedang menggunakan iman. Iman ini harus diledakkan. Iman itu harus berkatakan Mazmur 91.
dengan suara keras orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ikutlah musik saya dengan bersorak, ikutlah dengan drum saya. Sama-sama kita katakan lagi ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Ayat ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Empat, dengan kepaknya Ia melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Allah perisai dan pagar tembok. Ayat kelima, aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9 dengan suara keras, dengan suara lantang 2-3 ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kau buat menjadi perteduhanku. Wow, tepuk tangan. Dia mendengarkan itu. Si C19 mendengarkan itu. Hampir mati dia. Dia bilang begini, udahlah, dahsyat sekali di gereja lupa kami itu bang. Jangan dekat ke situ, diberitahukan sama teman-temannya. Katakan amin. Tepuk tangan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat iman kami, karena mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, iman yang harus kami perkatakan. Dan kami adalah menjadi tokoh kebenaran. Kami adalah menjadi pemenang. Terpujilah Tuhan, karena Engkau Allah kami, perisai kami, gunung batu kami, benteng pertahanan kami. Tidak ada yang bisa mengganggu kami. Tidak ada yang bisa mengganggu kami. Kami akan tetap hidup. Kami akan tetap sehat. Kami akan tetap beribadah memuji Tuhan. Gereja-Mu Tuhan tetap memuji Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau pulang, berkat-Mu atas setiap kami. Kami buka hati kami, turunlah berkat-Mu. Kami angkat tangan kami, wajah kami ke surga. Pulanglah, bawalah pulang berkat anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ku tersungkur